Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Selanjutnya mari kita mengamalkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah besok pada hari kiamat orang yang menemukan catatan amalnya terdapat banyak sekali istighfar di dalam setiap lembaran catatan amalnya. Oleh karena itu mari kita mengamalkan hadis tersebut dengan membaca istighfar 10 kali mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, 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 astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabni rizqan thayyiban wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Selanjutnya tidak lupa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang selawat kepadaku 1 kali saja, Allah akan membalas 1 selawatnya itu dengan 10 kebaikan. Oleh karenanya tentunya sebagai umat yang cinta kepada baginda Rasul, mari kita mengawali setiap kajian kita dengan salawat 10 kali.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا محمد يا رسول الله اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Berikutnya tidak lupa kita berkirim Fatihah kepada kedua orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup terlebih yang telah wafat mendahului kita. Yang masih hidup semoga Allah karuniakan sehat walafiat dan selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada saatnya Allah memanggil kita dalam keadaan iman wal Islam, atau yang kita sebut dengan husnul khatimah. Kemudian yang telah wafat saat ini berada di alam barzahnya, semoga mereka bahagia, bergembira, mendapatkan kiriman tambahan pahala dari kita, anak-anaknya, keluarganya yang masih hidup. Dan kelak pada hari kiamat dalam pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah izinkan kita masuk surganya langsung tanpa hisab atau bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Jami As-Siddiqi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kajian kita tentang basmalah. Kemarin kita sudah bahas mengapa Bismillahirrahmanirrahim ini terdiri dari 4 kalimat, yaitu Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang pertama, isyaratun ila i'anatillahi ala ibadihil muslimin, menunjukkan bahwa arah pertolongan Allah itu datang kepada umat Islam. Jadi dari 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri. Karena setan juga menggoda manusia itu dari 4 arah, dari depan, belakang, kanan, kiri. Ketika setan tidak bisa menggoda kita dari kanan, dia akan coba dari kiri. Tidak bisa dari kiri, dari belakang, dan seterusnya.
muka, belakang, kanan, kiri. Ya, karena setan mendatangi manusia dari 4 arah itu, maka Allah berikan kita 4 kalimah untuk melawan datangnya godaan setan laknatullah alaih. Karena setan itu setelah dikeluarkan dari surga, dia bertekad, berusaha sekuat tenaga untuk mencari teman sebanyak-banyaknya untuk masuk neraka. Itu pekerjaan setan setiap hari, karena dia sudah divonis oleh Allah masuk neraka selama-lamanya, maka dia mencari teman supaya banyak temannya masuk neraka. Dia datang menggoda kita dari 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri. Maka Allah berikan kita 4 kalimah ini, Bismillah, Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, supaya kita selamat dari godaan iblis yang datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Sebagaimana firman Allah yang menyatakan bahwa setan datang dari depan, belakang, kanan, kiri, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku, kata setan, benar-benar akan datang kepada manusia itu untuk menggodanya dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya. Fa'a'tahumullahu ta'ala hadhil kalimatil arba', maka Allah berikan kita umat Muhammad ini, ya, 4 kalimah ini, li'alla tadurruhum waswasatahu, supaya setan tidak dapat menggoda kita, ya. Nah, pertanyaannya, bacaan bismillah yang bagaimana yang bisa membentengi kita? Itu pertanyaannya. Karena kalau bismillah pasti hafal semua, ya. Tapi bismillahnya nggak mandi, nggak manjur. Kenapa nggak manjur? Nah, itu dia. Makanya harus belajar. Kalau orang-orang dulu, para alim ulama kita, guru-guru kita, sekadar bismillah dia baca di air itu dan kasih minum, sembuh orang. Kenapa? Karena bismillahnya itu sudah tingkat tinggi. Dia paham apa makna ba, apa makna sin, apa makna mim, apa makna Allah sampai dengan Ar-Rahim. Jadi apalagi terkena Bismillahirrahmanirrahim, inarak kena nage, tidak bisa jadi obat, tidak bisa jadi, apalagi jadi benteng bagi iblis. Iblis lebih fasih membaca ayat kursi, lebih fasih membaca Bismillah. Nah, kalau kita baca Bismillah tidak fasih, tidak benar, nah, iblis menang. Jadi iblis itu fasih baca Quran, Bapak Ibu. Mana buktinya iblis bisa baca Quran? Dulu Abu Bakar disuruh menunggu Baitul Mal. Baitul Mal itu tempat dikumpulkannya sedekah-sedekah umat Islam di zaman itu. Gudang-gudang harta orang Islam itu, yang zakat, yang sedekah dikumpulkan di satu tempat namanya Baitul Mal. Nah, cuma ada tirak niki bebasang lahan ini julun masjid niki sila baik bagian masing-masing semeter nggih. Ndak andik milu. Kesempatan niki. Tirak si takmir masjid cuma ni bebasang lahan julun masjid niki. Terbangun surga ente, terbangun BTN ke le surga. Rasulullah bermanik nih, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, mendukung pembangunan masjid, banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan baitan. Baitan itu istana, BTN istana, baitan. Allah bangunkan kita rumah di surga. Nggih, daftaran di dede nih, takmir masjid. Aku semeter, aku setengah meter, aku sejengkak. Nggih. Ajina niki menurut cerita 300 juta. Gibung pada udah sekedi. Lamun narak ngira sida marak niki ndak ndek milu. Itu tirak jok surga ran niki. Itulah akan kita temui nanti di surga. Adapun yang masuk ke perut kita, ya sudah jadi
Ampura jadi TAI sudah selesai. Tapi yang kita sedekahkan untuk Allah, kita sedekahkan untuk masjid, itu akan abadi menunggu kita di surga. Rasulullah ndek Noah bohong Bapak Ibu. Rasulullah yang bermanik, yang bersabda, man bana masjidan, saya milu bangun masjid, sedam beres, sedam semen, secepang mungkin ya. Secepang semen, pokok temilu lagi mau itu ya. Sila jadi tirak jemaah niki ya, jadi tirak bebasan lahan di julun masjid niki. Ampun bagus masjid teh, sayan meloneng ya, sayan eloran dengan demen ketik luas halaman gitu kan. Nah, jadi Nabi pemanik saya bangun masjid yang bangunan BTN istana di surga. Kira jak mampu deh 100.000, 400.000, sejuta, ya. Belum perlu aku selapuk nanti 200 juta. Selesai dia kan, tinggal dibangun nanti fisik. Niki Bapak Ibu, okay? Lamun narak dengan nyirak sida bersedekah, ya, amal jariah, temilu semampun teh, ya, ndak paksa diri endah sampai berotang ndak ya, pira jak mampu teh, temilu doang, pokok temilu. Karena di dunia niki Bapak Ibu kita mencari akhirat, ya, mencari dunia itu untuk kepentingan akhirat. Nah, itu yang benar ya. Bukan mencari dunia untuk dunia, tapi mencari dunia untuk akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu tadi imam kita baca ayat tadi. Kadang-kadang ketuan mesti apa baca imam dah bro sembahyang rakaat pertama. Dek pindeng. Harus kita indeng Bapak Ibu. Apa terbacaan tas imam tu? Ya dengan khusyuk niki. Ya, buruknya assalamualaikum, assalamualaikum. Apa jadi ayat imam tu buruk rakaat pertama? Dek tahu. Dek ngindeng sembahyang, dek ngindeng. Sembahyang tu harus fokus ngindeng gitu. Apa tindeng? Arti daripada bacaan imam itu. Tadi imam kita baca di rakaat pertama itu surah Ad-Duha. Di situ Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhiratmu lebih bagus depalik dekejer daripada mengejar atau memalik dunia niki. Palik akhirat niki. Lamun akhirat palik itu dunia milu. Lamun dunia palik itu ndik milu akhirat niki. Pada marak dengan talat lowong, milun tiwuk rebu-rebu niki. Yang pun arak ngonggon, ngiskis niki ke. Tapi kalau nanam rumput, mimpi kita bisa tumbuh padi. Ayat dengan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kejar akhirat itu. Jangan dunia melulu. Dunia untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia. Nah niki nggih. Bukan mengejar dunia, mencari uang miliaran untuk kita bersenang-senang di dunia ini enggak. Tapi mencari uang sebanyak-banyaknya supaya bisa zakat, bisa sedekah, bisa wakaf, bisa beramal jariah dengan harta itu. Itu baru benar. Okay? Nah, pusat tahu lalu umroh, lalu haji, umroh berkali-kali, gitu kan? Nah, iya niat berdiang kepeng benang niki, bukan semata-mata untuk berpoya-poya. Nah niki Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tak tahu marak niki tante mikir nih, dek sisa umur teh niki, karang pira julu juga umur teh niki. Jemaah dia tertawa nih. Makanya umur itu rahasia Allah. Arak dengan rubin sehat nengkeh mati. Rubin dengan raos nengkeh mati. Itu yang mengalami niki. Rebut yang mulik bertengah niki ngeraos dengan orang tua niki. Kemis bilin itu. Masya Allah. Itulah bukti bahwa mati itu tidak harus sakit, Bapak Ibu. Mati itu tidak harus sakit. Ya. Rahasia Allah. Oleh karenanya lakukanlah kebaikan saat ini, jangan tunggu sampai besok.
Niki intermezzo Pak Ibu, karena yang dapat cerita bahwa kita akan bebaskan lahan di depan ini, maka kita coba selipkan di pengajian-pengajian kita. Siapa tahu pelunggus namanya niki berhajat, berniat membangun surga. Nggih? Ini di halaman masjid niki kita bangun surga kita masing-masing. Semeter, 2 meter, setengah meter, kita tidak mampu deh. Udah cicil dia. Oh aku semeter lagu setahun, baru masih. Aku 2 meter lagu 2 tahun, punya tor, wow masih. Sila, okay? Nah, ampuran iki Pak Takmir, mami. Jadi kita ngajak orang kepada kebaikan itu kan, siapa tahu hari ini belum punya niat, besok punya niat dan lusa dan seterusnya. Pemilu semampu dan sebisa kita. Okay? Nah, jadi bismillah yang seperti apa yang bisa mujarab, bisa keramat, bisa mandi yang bahasan anu niki. Jampi-jampi mandi, jampi-jampi mujarab niki. Tentunya bismillah yang benar penyebutannya, hurufnya ya, kemudian tahu maknanya itu ya. Dan menyertakan Allah di setiap huruf yang kita baca itu ya, itu rahasianya. Bagaimana caranya bismillah kita ini bermakna, bismillah kita ini mengandung kesaktian, bahasa sakti. Jadi orang-orang dulu itu bismillah saja sembuh orang dibuat ya, bismillah saja sembuh orang dibuat, karena bismillah ini sangat dahsyat apa ya, dahsyat sekali. Gimana dahsyatnya bismillah itu? 30 juz Al-Quran Allah himpun maknanya di Fatihah. Seluruh makna Fatihah Allah himpun maknanya di Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim kita sudah membaca 30 juz Al-Quran. Masya Allah, dahsyat kan? Dahsyat. Bagi orang beriman itu dahsyat. Bagi orang yang tidak tahu kena ya bismillah, padahal bismillah itu menghimpun seluruh makna Al-Quran. Tapi bismillah yang benar pengucapannya. Nah sekarang kita pelajari apa itu ba, apa itu sin, apa itu mim, apa Ibu. Nah disinilah kita masuk ke materi kita. Nah, qala al-musannifu rahimahullah, berkatalah penyusun kitab Maraqil Ubudiyah ini, semoga Allah merahmati, wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Tsumma inna ma'aniyal hurufi, kemudian makna-makna daripada huruf-huruf basmalah itu, annal ba'a bara'atullah. Adapun huruf ba itu artinya adalah al-birru, mengandung makna kebaikan. Jadi bismillah itu dengan ba itu kita diberikan kebaikan oleh Allah. Kebaikan hidup, kebaikan masa depan, kebaikan hubungan kita dengan keluarga, kebaikan hubungan kita dengan masyarakat, kebaikan kita dengan lingkungan. Jadi al-birru, ba ini adalah al-birru, kebaikan. Nah ini rahasianya, bahwa setiap kita menyebut bismi, berarti ba itu kita diberikan kebaikan oleh Allah. Ya, ba itu apa artinya? Al-birru, kebaikan. Kita akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan bagi siapa? Jadi kebaikan bagi umat Islam, ya. Bagi manusia yang berhak memperoleh kebahagiaan atau ahlus sa'adah, ahli sa'adah. Mudah-mudahan kita termasuk. Jadi ba itu maknanya adalah kebaikan yang diberikan Allah kepada siapa? Ahlus sa'adah, yang berhak mendapatkan kebahagiaan. Nah pertanyaan, apakah kita berhak dapat kebahagiaan? Berhak. Mengapa kita berani mengatakan berhak? Karena kita menyatakan iman kepada Allah. Jadi siapapun yang menyatakan iman, percaya kepada Allah, berhak mendapatkan kebaikan
daripada bismillah ini. Ya, jadi ba itu melambangkan albirru, kebaikan yang Allah curah limpahkan kepada pengamalnya, kepada yang meyakini daripada bismillah ini. Wasin, kan ba kemudian sin, bis ya, sin. Apa sin itu? Sin itu adalah sitrun atau sitrullah. Apa sitrun itu? Sitrun itu adalah dinding, ya, mengandung makna tirai, hijab, ya. Kita akan dihijab, didindingi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Kalau ada orang mau berniat jahat kepada kita, kita sudah baca bismillah dengan penuh keyakinan, kejahatan tidak bisa tembus di tubuh kita. Ya. Sitrun, dinding. Ini bismi, bis itu ba, sin. Ya. Hijab ya, yang didatangkan Allah untuk menutupi kebodohan orang-orang yang tidak mengerti dan memahami. Jadi kita didindingi oleh Allah ya dari ancaman orang-orang yang tidak mengerti tentang diri kita. Kan namun dengan tidak mengerti kita itu, sebagus apapun kita ngomong tapi tidak ngerti tentang diri kita, ilengi doang simparannya. Tetapi kita dilindungi oleh Allah. Orang yang mau jahat kepada kita itu tidak bisa, karena Allah sudah memberikan kita sitrun, dinding, itu sin ya. Ba napi birrun, kebaikan. Sin napi sitrun, dinding. Dapal niki, ada siwa olah hurufnya niki ya. Tapi ada huruf yang double kan, ada huruf yang double, maka dia disatukan dia. Pertama ba, birrun, kebaikan diberikan Allah. Dua sin, sitrun, dinding, tirai, penghalang dari kejahatan-kejahatan orang yang jahat kepada kita. Yang ketiga huruf mim. Ya. Mim itu kan telu mim kan? Bismillahirrahmanirrahim, mim dua, nirrahim, mim di akhir. Telu mim di situ. Nah, mim itu ketiga-tiganya mengandung makna mahabbah, cinta. Mahabbah itu artinya cinta. Bukankah cinta Allah yang kita minta, ibu-ibu? Nggih? Dia presiden melek tekangan si Allah Ta'ala, melek tekangan si Allah Ta'ala. Nah, tebeng mahabbah si Allah Ta'ala, cintanya Allah bagi siapa saja yang memahami, mengamalkan daripada bismillah niki. Mim mahabbah. Ulang, ba birrun, kebaikan. Sin sitrun, dinding, tirai. Mim mahabbah, cinta. Mungkin apal dah doa niki sakana ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka. Ya Allah, berikan aku cintamu. A'tini mahabbataka. Niki yang kita diajarkan oleh guru kita Tuan Guru Muhammad Siddiq yang menganut tarekat Naqsabandiyah nih, ya. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya, inti daripada ajaran tarekat beliau itu bagaimana kita dalam hidup ini mendapatkan apa? Cintanya Allah, mahabbah, ya. Mim sekali lagi melambangkan apa? Mahabbah, cinta. Jelas? Ibu-ibu di luar jelas niki suara tiang lek mudi? Oh, dek jelas lagi. Jelas? Alhamdulillah. Pada ketuan barat ketuk coba lenda biang tengumpi. Apa arti mim niki? Oh, dia tahu. Oh, berarti dia merhatian nek pas ngaji. Ulang, ba birrun, sin sitrun, mim mahabbah. Nah, mim 3 kan? Kemudian alif. Alif itu banyak di bismillah itu. Ada di Allah, bismi Allah, itu kan ada alif. Kemudian nanti di Ar-Rahman ada alif, kemudian Ar-Rahim ada alif. Ya. Jadi alif itu adalah ulfah.
Apa ulfah itu? Mengandung makna kasih sayang. Beda cinta dan kasih sayang Bapak Ibu ya. Kalau I love you, aku cinta kamu. Tapi kalau aku sayang kamu, beda, itu lebih dalam lagi. Kalau sayang itu, wah, apapun yang kau minta aku kasih, gitu ya. Sayang itu ya, nggak bisa digambarkan. Makanya ada Rahman, ada Rahim Bapak Ibu. Kalau Rahman itu pengasih, semua dikasih oleh Allah. Semut dikasih, orang kafir dikasih, orang Islam dikasih, itu Ar-Rahman. Tapi kalau Rahim, nah Rahim itu khususon lil mukminin, khusus ya tebeng dengan sak beriman doang Rahim niki. Ya, buktinya di dunia ini kan walaupun dia tidak Islam tebeng sugeh, itu Rahman itu. Tedes tebeng nemangan, ular tebeng nemangan, singa tebeng nemangan, Allah Ta'ala niki. Tedes mau mangan, itu Rahman. Tapi kalau Rahim khususon lil mukminin, ya, khusus tipe dengan sak yakin percaya jok janji-janji Allah Ta'ala, ya. Ini wahisa wahana ya. Kemudian mim tadi mahabbah, alif apa? Ulfah, kasih sayang. Kemudian lam, yang kelima huruf lam. Lam ini adalah litofatih atau latifah, ya. Itu adalah kelembutan. Jadi orang yang rajin membaca bismillah ini dijadikan hatinya lembut, tidak mudah marah, ya, tidak mudah gedek. Ini buruknya ingat dengan wah gedek kemudian nanget dengan. Jadi kalau orang yang rajin dan paham apa itu bismillah, ini lamno tebeng te lutfiyah, lutfiyah, kelembutan. Nama anak tiang ini yang kedua lutfiyah, akilah sakina lutfiyah, ya. Lutfiyah itu kelembutan. Kita diberikan kelembutan oleh Allah, lembut bicara kita, lembut hati kita, lembut perbuatan kita. Maksudnya pegawaian ini senang dengan ingat itu, ya, senang demen doang ingat itu sih dengan karena lutfiyah lagi ya. Nah Allah kan kasih kita bagi siapa yang meyakini dan mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Pirawah, oke, 2, 3, 4 ya. Lam ya, ba, sin, mim, alif, lam, 5. Masih ini. Terus hak sekarang. Hak bismillahi, ada hak di sana. Ya, bismillahi, hak. Hak itu adalah hidayah, petunjuk. Kita akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan si rajin baca bismillah niki yang tebang hidayah, petunjuk arah. Ibaratnya kalau makin niki Google Map, ya, tidak akan sesat, ya. Klik aja Dasan Baru Pringgerata. Nah, nanti akan bunyi dia di HP kita. Belok kanan 200 meter kemudian belok kiri. Petunjuk arah. Jadi hak itu adalah hidayah. Nah, Karanganyar klik tatong langsung ke Karanganyar di map lagi ya. Hidayah. Jadi Quran itulah hidayah. Hak singkat-singkat biar sampai dia kepada huruf terakhirnya. Warro, ro, bismillahirro, ada ro di sana itu. Ro itu adalah melambangkan ridwanullah, ridhonya Allah. Ya tereda si Allah Ta'ala, tereda niate, tereda ucapante, tereda pegawaiante, kolbi, kauli, pe'linte yang tereda si Allah Ta'ala. Nah, alas sabiqin wat taibin, saya satabang reda niki dengan sak bejulu-juluan, berlomba-lomba melakukan kebaikan dan bertaubat pada Allah. Nah, makin tetes niki saya bejulu angkat timah, aku 2 meter. Nek julun niki aku 2 meter Ustaz, lagu 2 tahun. Ada cicil dia. Sila ya. Nah, jamak tetes ya tirak si takmir masjid ni ya tirak si mami sana ya tirak
bebasang niki dua are koma baluk niki lek julun masjid ni ampun sak luas halaman tu. Ndak milu pokoknya ya. Saya fastabiqul khairat. Jadi tebang reda Allah Taala alas sabiqin dengan sak berjulu-juluan, dengan sak berlomba-lomba, musabaqah meraih kebaikan niki. Sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Kau kalau muda tirak jauh bagus niki je, ndak mikir sikit dua, mulai wah pira jak mampu dah ya. Luit ladang amal dah lek orang kelok niki, arak madrasah, arak masjid ya, arak jalan. Luit pokok dah milih milu doang ya. Wal ha ya. Yang berikutnya pira jari ni 6 7. Yang ke-8 huruf ha. Rahim, ha. Ada ha di situ. Ha itu melambangkan al-hilm. Apa hilm niki maknanya kemurahan Allah. Murah. Allah itu hilm, pemurah. Ndak pelit Allah Taala. Nah, kalau kita sudah dikasih oleh Allah, dia ndak pelit. Allah saja enggak pelit. Ngasih kita itu tak ambil ni ke Allah Taala. Berutang angkat timah beangnya itu hilm ya. Allah itu pemurah. Wah tak tebang, ndak itu pelit. Itu ya. Jadi mara Imam Ali karamallahu wajah itu baik. Setiap sampai rezeki ke tangannya ndak mau dia masukkan ke hatinya, langsung ke saluran. Tebang mah. Ya, misal dengan kena mah, ya mah malik, mah. Ndak mah ndak mali. Ndak Ali pokoknya ya Allah, makanya sekeno datang, sekeno lalu, sekeno datang, sekeno lalu. Mun itu kan sekeno datang, tamu sekedik, tuan yang sekedik kan. Amun Ali deh, datang mah gitu. Makanya datang terus. Dengan saya yakin kan Bapak Ibu. Ya, angka sila lamun tah tebang salah taala ndak itu tahan-tahannya. Pemurah seperti Allah pemurah kepada kita, pemurah juga kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkan pertolongan kita. Yang ulang malik jemaah ada kebutuhan ni halaman masjid ni milu pokoknya. Ni ndak ada milu. Pemilah itu lek luah dah milu insyaallah ya. Ndak ada milu. Yang berikutnya mim lagi ini ya, Rahman. Mim lagi ni. Beda ya, mim pertama tadi itu adalah mahabbah, kemudian mim yang ke berapa ini? 6 7 8 9. Mim yang di huruf yang ke-10, Rahman di situ adalah minnah. Minnahnya Allah mengandung makna anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Singkat ibu sudah isa lewat ni. Huruf nun itu nur, cahaya. Kita akan diberikan cahaya oleh Allah sebagaimana doa di surah At-Tahrim itu kan, Rabbana atmim lana nurana. Terus ni mami hafal ya, mami Rusdam, Rabbana atmim lana nurana wa tub alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah cahayaku pada hari kiamat. Jadi besok kita ini umat Islam bercahaya Bapak Ibu. Bercahaya. Semakin soleh kita di dunia, semakin bercahaya besok di akhirat. Sehingga orang-orang munafik itu bilang, ada yang mantan lampak sekedi ampun mau beliin tuh untuk terangan tu sekedi. Enggak urus kalau di sana itu ya, enggak bisa. Ya, jadi sekarang di dunia ini kita kumpulkan cahaya itu nur ya. Jadi nun itu cahaya. Yang berikutnya adalah ya. Ya itu huruf terakhir adalah yad. Al-yad mengandung makna penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dijaga. Bemen tembak kelampang, tertinduk terjaga Allah taala. Terurus terjaga Allah taala. Angka lamun dengan sawah paham bismillah ndak takut. Hantu-hantu ndak narak anu. Lewat di kubur bahkan tamu kubur ndak takut karena dia sudah punya penjagaan istimewa dari Allah.
Rahim ada ya di situ. Ya. Yaitu yad, kekuatan Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selebihnya baris diulang balik tulisan-tulisan dan lagi diingat-ingat. Lagu yang rekaman dah niki baris terkirimang ya dah denger malih kan. Ya. Aran jadi kita mudah lupa kan? Tertulis atau terdengar tulang malih ya. Ya tanda ngaji niki kan. Kita lek mendak ternulis tempok ke kasih guru teh, tuan guru. Lah kamu pintar sekali, sombong sekali kamu katanya. Tidak mau nulis. Udah kita hafal Pak guru. Terpecut. Kamu dengan ngaji lain niki balar doang tulis tu ya. Tapi alhamdulillah dengan ketegasan para guru-guru kita itu kita akhirnya ngapal, kita bisa gitu ya. Nah, jadi di zaman sekarang ini sudah canggih, kita bisa rekam dia, kita bisa tulis dia, ulang lagi, murojaah di rumah gitu. Supaya ilmu-ilmu yang kita diajarkan di majelis ini oleh guru-guru kita, yang dari guru, pengguru kita Guru Muhtar, gitu, ngajar kita, tertulis, ya, teringat. Yang masih belajar, ya, belum bersenamian, tidak ada niat menggurui kata orang. Mudah-mudahan taut yang sampean niki berkah adanya dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita ulang, mambana masjidan banallahu baitan fil jannah. Saya milu bangun masjid dan terbangunan balik istana jemaah lek surga insyaallah taala. Mudah-mudahan selaku sak hadir niki milu jemaah ya begibung niki milu begibung ya. Nah, irak sak lain endah begibung ampun sak amun luwek kancan dekat kedik jagalah. Pada 1000 bila perlu lah. Pada 1000. Allah. Sila nggih. Ampura amun arek salah kata apa itu mungkin kurang beradab dan ngomong, tidak ada maksud lain kecuali mengajak pulung senamen taqarrub ila Allah, dekat kepada Allah lewat harta kita, mendekatkan diri kepada Allah lewat niat kita, mendekatkan diri kepada Allah lewat ucapan kita, mendekatkan diri kepada Allah lewat perbuatan kita, qalbi, qauli, fi'li kita, harta kita ajak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab, ilaihil marja'i wal ma'ab. Allah taala doang paling wikan kebenaran segala ilmu. Jika ada yang benar datang dari Allah, jika ada yang salah keliru hilaf kita mohon ampun. Semoga kita istiqomah di sisa hidup kita ini untuk belajar memahami agama niki agar kita bisa beramal dengan baik di sisa perjalanan hidup kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك يا الله. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا ووالدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. Allahumma barik lana fi asma'ina, berkahilah pendengaran kami ya Allah. Apa yang kami dengar dari ilmu yang kami diberikan ya Allah dapat kami amalkan dan pahami. Wa absarina, berkahilah penglihatan kami Allah. Apa yang kami lihat, saksikan di sekitar kami menginspirasi kami melakukan kebaikan. Wa quwwatina, berkahi tenaga kekuatan kami Allah. Apapun yang kami kerjakan adalah perintah-Mu ya Allah, dan kami meninggalkan apa yang Kau larang ya Allah.
wa qulubina, berkahilah hati kami ya Allah, sehingga kami selalu berupaya berhusnuzon, berbaik sangka kepadamu ya Allah dan kepada hamba-hambamu yang lain. Wa dzurriyyatina wa azwajina, berkahilah pasangan hidup kami Allah, istri kami, sehingga kami selalu dapat saling mendukung, mendorong melakukan kebaikan kisah hidup kami masing-masing. Wa dzurriyyatina, berkahilah cucu-cucu keturunan kami, anak cucu kami ya Allah, sehingga mereka selalu berada dalam iman wa Islam hatta indal maut. Wa tub alaina ya Allah, terimalah taubat-taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata kullana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.